Halo guys, pada video kali ini kami akan membahas tentang Jakarta tenggelam. Di dalam video ini terdapat beberapa titik dari daerah Jakarta yang nantinya akan terendam. Kemudian ada juga beberapa faktor penyebab dari tenggelamnya Jakarta, serta ada juga upaya penanggulangan untuk mencegah tenggelamnya Jakarta. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Ancaman Jakarta tenggelam di depan mata. Pemprov DKI Jakarta meyakini pipanisasi mampu mengurangi laju penurunan tanah di ibu kota. Lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang atau tepatnya di 2030 karena perubahan iklim global hingga mengakibatkan penurunan permukaan tanah. Rutinitas warga di tengah terpaan isu menurunnya muka tanah ini. Segera kita update bersama rekan Anissa Fauzia yang saat ini sudah berada di Kampung Pojok Muara Baru. Jakarta, ibu kota Indonesia, menghadapi ancaman serius yaitu tenggelam. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah secara berlebihan. Kedua, naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim. Ketiga, sistem drainase yang kurang memadai membuat kota ini rentan terhadap banjir. Jika tidak segera diatasi, Jakarta bisa benar-benar tenggelam dalam beberapa dekade mendatang. Jakarta, kota metropolitan yang dinamis, tengah bergulat dengan masalah lingkungan yang sangat kompleks. Fenomena tenggelam yang mengancam kota ini merupakan hasil dari interaksi antara aktivitas manusia dan juga perubahan iklim. Pengambilan air tanah secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan industri dan penduduk menyebabkan tanah di Jakarta menyusut dengan begitu cepat. Di sisi lain, naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global semakin memperparah kondisi tersebut. Sistem drainase yang sudah tidak mampu menampung volume air hujan yang semakin besar juga menjadi faktor pemicu banjir yang sering terjadi di Jakarta. Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi masalah ini, Jakarta bisa kehilangan sebagian wilayahnya dan juga berdampak pada jutaan penduduk. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, permukaan air laut di sekitar Jakarta naik rata-rata beberapa sentimeter setiap tahunnya. Kondisi ini diperparah oleh penurunan muka tanah yang mencapai beberapa sentimeter per tahun di beberapa wilayah. Studi menunjukkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, beberapa kawasan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat akan terendam air dalam beberapa dekade mendatang. Banjir yang terjadi secara rutin juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Di sini terdapat ilustrasi peta kota Jakarta yang terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, Jakarta Barat, kedua, Jakarta Selatan, ketiga, Jakarta Pusat, keempat, Jakarta Utara, dan yang terakhir atau yang kelima, Jakarta Timur. Kita dapat mengklik icon pada Jakarta Barat dan melihat daerah yang rawan tenggelam, yakni Rawabuaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara. Selanjutnya pada Jakarta Selatan, kita juga dapat melihat daerah yang rawan tenggelam, yaitu Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, dan Pejaten Timur. Selanjutnya pada Jakarta Timur, terdapat daerah Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Kampung Rambutan, dan Cipinang. Selanjutnya Jakarta Utara, daerah Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan. Kemudian yang terakhir, Jakarta Pusat, Cempaka Putih Barat. Nah, apa sih yang menyebabkan Jakarta dapat tenggelam? Yang pertama, pengambilan air tanah berlebih. Di sini terdapat ilustrasi metode pengambilan air tanah, yang juga merupakan salah satu faktor terbesar yang dapat menyebabkan Jakarta tenggelam. Kemudian, yang kedua, banyaknya gedung tinggi. Semakin tinggi sebuah gedung, semakin besar pula bebannya, yang dapat membuat tanah semakin menurun. Kemudian selanjutnya, minimnya ruang terbuka hijau, terutama pada kota besar seperti Jakarta, di mana lahan-lahan telah dikonversi, yang membuat minimnya ruang terbuka hijau. Kemudian yang terakhir, atau yang keempat, pemanasan global, seperti salah satu contohnya, yaitu es yang mencair di kutub. Jadi, upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah tenggelamnya Jakarta? Nah, yang pertama, menambah ruang terbuka hijau. Upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, namun juga mengajak warga untuk menanam pohon ataupun tanaman setidaknya satu di rumahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, mendapatkan air dari PDAM. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa mengambil air dari tanah dapat membuat turunnya tanah, sehingga lebih baik untuk mendapatkan air dari PDAM. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pemindahan ibu kota ke IKN. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya karena pemerintah memiliki backup plan apabila Jakarta sudah mulai terendam, maka ibu kota akan tetap aman karena berada dan dipindahkan ke IKN.